Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawar Saron Jakarta dengan program yang kita namakan Faith Minutes Live. Program ini selalu hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti pada saat ini sedang berlangsung, kita sekarang sedang membahas satu serial pembahasan 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023. Sekali lagi saya sering kali sampaikan di awal pendahuluan dari pembahasan Faith Minutes Live ini adalah kita sebagai orang Kristen sesungguhnya dipanggil untuk peduli kepada orang lain, peduli dengan keadaan. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Tetapi ternyata dalam menjalani kehidupan kita ada hal-hal juga yang harus tidak kita pedulikan. Memang ini juga tertuang di dalam Alkitab. Banyak ayat Alkitab mengatakan bahwa kita harus memikirkan diri kita sendiri. Dalam arti, misalnya contoh, dalam 1 Korintus dikatakan kita harus memikirkan pergaulan kita supaya kebiasaan kita yang baik tidak berubah menjadi kebiasaan yang buruk. Manakala kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, kebiasaan yang baik kita akan terpengaruhi. Belum lagi banyak ayat-ayat yang lain, kita memang harus bisa menjaga diri kita. Misalnya contoh lagi ketika Yakobus dan Yohanes, kakak beradik ini yang menjadi murid Tuhan Yesus, ketika mereka ditolak di satu desa, mereka pulang kembali melaporkan kegiatan pemberitaan kerajaan sorga kepada orang desa tersebut. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, desa itu menolak kami. Apakah kita perlu meminta api turun dari langit untuk ke atas mereka? Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa kebaskanlah debu mereka dari kasut kita. Artinya memang ada momen-momen tertentu kita memang harus tidak mempedulikan keadaan yang lain. Kita memang harus bisa mencermati kehidupan kita ini ada dalam taraf-taraf tertentu di mana kita bisa berkata cukup, sudahlah. Nah, oleh sebab itu pembahasan ini adalah di area tersebut. Ada hal-hal dalam hidup kita ini yang di sepanjang 2022 kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, kita mentoleransi orang-orang yang tidak baik yang ada di sekitar kita, sehingga mereka memberikan pengaruh negatif bagi kita. Maka itu, memasuki tahun 2023 ini, sejak bulan Januari kemarin sampai kepada bulan Februari saat ini, kita membahas tentang 10 hal yang harus mulai kita tidak pedulikan. Ini adalah juga bagian dari pengaplikasian Alkitab. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudari, kita sekarang sudah sampai kepada serial yang ke-8. Pembahasan serial yang ke-8 ini berbicara dengan judul Orang yang Toksik. Nah, toksik ini saya ambil dari bahasa Inggris. Toksik itu artinya racun. Ini masuk ke dalam perbendaharaan kalimat dalam bahasa Indonesia yang tidak baku. Artinya dalam percakapan sehari-hari kata toksik ini sudah menjadi kata yang tidak asing bagi kebanyakan orang. Maka itu kita suka berkata, dia itu toksik. Nah artinya toksik itu adalah menghasilkan racun atau memberikan dampak negatif kepada kita. Bahkan bisa saja memberikan dampak mematikan, merugikan bagi kita. Nah oleh sebab itu pembahasan hari ini kita akan masuk dalam area tersebut. Di mana orang-orang toksik yang ada di sekitar kita, yang memberikan efek negatif kepada kita, saya pikir di tahun 2023 ini supaya kita mengalami restorasi bagi diri kita, agar kita bisa memberikan restorasi, pemulihan kepada orang lain, keluarga kita mengalami pemulihan dan sebagainya, maka salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah mulai tidak mempedulikan orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif bagi diri kita. Saya pikir sudah waktunya di 2023 ini demi kebaikan mental kita, demi kebaikan batin kita memang harus jadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada batas-batas tertentu. Orang tersebut sudah harus kita berkata cukup, sampai di sini saja. Kalau engkau tidak berubah, berarti selesai sudah hubungan kita. Nah ini menjadi gambaran bahwa pembahasan ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari secara praktis. Dalam pembahasan hari ini, kali ini, serial ke-8 ini yang sudah hampir sampai kepada penghujungnya, maka kita mulai membahas tentang orang yang toksik. Nah, seri-seri sebelumnya memang kita sudah membahas tentang seri pertama. Hal pertama yang harus tidak kita pedulikan adalah keadaan buruk, kenangan buruk. Kemudian yang ketiga adalah komentar negatif dari orang. Yang keempat adalah komentar orang tidak penting. Kemudian yang kelima adalah orang yang selalu jahat. Yang keenam adalah orang yang malas. Dan yang ketujuh adalah orang yang tidak rohani. Nah, hari ini kita sampai kepada orang yang toksik. Nah, minggu depan kita akan bahas lagi tentang pembahasan yang sudah tidak lagi berkaitan dengan orang-orang lain atau keadaan lain, tetapi berbicara tentang misalnya horoskop. Nah ini akan menjadi pembahasan menarik untuk di episode minggu depan, serial yang ke-9. Kemudian yang ke-10 nanti kita tutup dengan ramalan. Maka itu Bapak Ibu Saudari pastikan
mengikuti semua pembahasan ini agar kita dapat diberikan kelengkapan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk kepada topik hari ini. Saya melihat atau saya bisa mengkompilasikan, mengumpulkan, dan menghadirkan 3 alasan saja mengapa kita mesti mulai tidak mempedulikan orang yang toksik. Alasan yang pertama adalah, toksik itu harus kita sadari muncul dari hati yang toksik. Racun itu muncul dari sumbernya yang adalah racun. Maka itu, Bapak Ibu sudah sadari, kalau kita misalnya melihat orang kenapa dia bisa berpikir selalu negatif, pasti hatinya negatif. Kenapa perbuatannya itu selalu menyakiti, pasti hatinya tersakiti. Kenapa omongannya selalu pedas, pasti hatinya itu merasakan kepedihan. Oleh sebab itu, kita mesti menyadari hal ini. Kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, kalau kita masih kuat, ya syukur puji Tuhan, kita masih bisa bergaul dengan mereka karena kita punya benteng pertahanan di diri kita sudah kuat, kita sudah matang, kita bisa bergaul dengan orang-orang seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita tidak lagi kuat, atau misalnya kita terpengaruhi aktivitas kita, ketika orang-orang tersebut memberikan racun negatif kepada kita semua, nah kita mesti menyadari yang pertama dulu bahwa itu semua muncul dari hati yang negatif. Namanya bau busuk pasti muncul dari bangkai. Tidak ada kehidupan, maka dia berubah menjadi bangkai. Makanya akan menghasilkan bau busuk. Nah, sebab itu menjadi gambaran bahwa kalau kita bergaul dengan orang-orang tersebut, kita menyadari memang dari hatinya saja mereka sudah seperti itu. Oleh sebab itu memang kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik. Jangan sampai kita bergaul dengan mereka, lalu kita terpengaruhi. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Orang-orang tersebut bergumul dengan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak bisa menanggulanginya, akhirnya membagikannya kepada kita. Nah, kalau kitanya kuat, tidak masalah. Tetapi kalau kita tidak kuat, kita akan terpengaruhi. Nah, itu makanya kita mesti tahu, orang-orang seperti itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, kita doakan saja supaya dia nanti dipulihkan Tuhan. Mungkin selama ini patokannya kira-kira begini deh. Kalau selama ini kita coba menanamkan hal-hal yang positif kepada orang tersebut, kita coba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai sebulan, lalu ternyata tidak menunjukkan perubahan, atau bahkan dia makin parah. Maka saya pikir, daripada kita membuang energi kita lama-lama dengan orang model tersebut, saya pikir kita bisa sudahi saja, kita mulai jaga jarak, bahkan saya boleh menyarankan kita ancam saja. Kalau kamu terus begini, tidak berubah-berubah, saya pikir kita punya pertemanan cukup sampai sini saja. Tapi ya moga-moga dengan kita tegas seperti itu, dia merasakan, waduh kok seperti ini ya, dan dia menjadi sadar. Ya moga-moga dengan kesadarannya ini dia bisa berubah. Kalau dia berubah, ya puji Tuhan, kita teruskan persahabatan kita dengan orang tersebut. Nah, Pak Pendeta mau tanya bagaimana dengan misalnya hubungan suami istri, bagaimana dengan hubungan pacar? Kalau hubungan pacar jawabnya sih lebih gampang. Misalnya adalah kalau orang itu masih terus toksik, berarti kita jangan mengambil langkah selanjutnya masuk ke pertunangan, bahkan sampai ke pernikahan. Karena nanti kalau kita sudah menikah akan repot sendiri menghadapi orang yang toksik. Kalau selama pacaran kita tidak jumpa setiap hari secara fisik, mungkin kita hanya telepon-teleponan atau video call, tetapi kalau nanti sudah berkeluarga, kita tinggal dalam satu rumah, kita selalu bersama-sama dengan dia, bahkan ke depannya kita akan punya anak. Bayangkan pasangan kita itu toksik, kemudian dia akan membesarkan anak kita dengan sifat seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya hal-hal yang dalam persahabatan, saya pikir ya kita bisa mulai menjauhkan diri kita. Nah, tadi misalnya kita yang sudah menjadi suami istri, berdoa, ngomong baik-baik, kita bilang sama dia, "Pa, Ma, kita bicara yuk secara dewasa." Nah, jelaskan di situ dan doa dulu kalau bisa supaya dia tidak diselimuti dengan emosi. Kita berdoa dan berkata, "Roh Kudus, kami mau bicara dengan dewasa, terlibatlah dalam percakapan kami ini karena kami ingin memulihkan hubungan kami, restorasi agar terjadi dalam rumah tangga kami." Doa seperti itu. Nah, kita balik lagi kepada poin yang pertama ini, toksik itu muncul dari hati yang toksik. Maka itu kita memang harus menyadari hal ini. Yang kedua, orang yang toksik itu akan selalu berusaha menularkan toksiknya kepada orang lain. Maka itu dia menunjukkan sikap seperti itu, dia mempunyai pola perilaku seperti itu, tatapan matanya, body language-nya, bahasa tubuhnya, bahkan sampai tutur katanya. Oleh sebab itu, kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, kita memang mesti tahu bahwa mereka akan selalu menularkan apa yang mereka anggap itu sebagai toksik itu, supaya kita juga bisa mengikuti apa yang dia pikirkan. Makanya jadi saya berpikir bahwa orang-orang toksik ini dalam perjumpaan saya dengan orang-orang model seperti ini, bahkan pada saat saya pun juga menjadi orang yang toksik, maka misalnya saya lagi punya emosi sedang tidak terkendali, saya limpahkan kepada istri, maka saya menjadi suami yang toksik. Dan puji Tuhan, istri saya
memberikan masukan kepada saya bahwa ya kalau memang seperti itu udah pendam saja sendiri. Saya juga setuju bahwa kalau misalnya orang itu memang dia mempunyai toksik dalam dirinya, kalau dia memang baik, dia tidak akan membagikan toksik itu kepada kita. Coba kasih contoh saja, bayangkan waktu misalnya seorang muda-mudi saat berpacaran. Dia tidak mungkin membagikan toksik itu kepada pacarnya. Apalagi baru jadian 1 bulan, baru berpacaran 2 bulan. Tapi mungkin ketika dia sudah mulai berpacaran 1 tahun, baru dia akan tidak bisa lagi menyembunyikan toksiknya dari dalam dirinya dan akhirnya keluar. Nah, maka itu saya menyarankan bahwa ketika kita berpacaran, ambillah waktu yang cukup panjang dalam berpacaran itu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengenali pribadinya. Biar kita bisa lihat aslinya muncul itu seperti apa. Kalau dalam 1-2 bulan pacaran, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pacaran, lalu langsung segera mau menikah, saya pikir menurut hemat saya waktunya kurang cukup. Waktunya masih perlu lebih panjang lagi untuk kita bisa melihat benteng pertahanannya sampai di mana. Karena memang orang yang toksik itu selalu mencoba menulari orang lain. Misal dalam persahabatan juga begitu. Kalau sudah teman lama, dia bisa bebas. Kalau dia sudah masih teman baru, dia masih jaim. Itu istilah jaga image. Artinya menjaga citra dirinya. Nah, ini menjadi gambaran bahwa orang toksik itu dari pengalaman saya jumpa dengan orang-orang ini selalu ngomongnya negatif, selalu membangun opini publik, mencoba mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan pandangan negatif dia. Maka itu kita memang harus bisa melihat orang-orang model seperti ini, kalau ada terus-menerus di samping kita, selalu bersama dengan kita, lama-lama kita bisa menjadi seperti mereka. Yang ketiga adalah orang yang toksik akan selalu membicarakan masa lalu. Selalu masa lalu. Makanya kita bisa lihat bahwa emang kalau orang toksik itu pasti dia punya hati yang toksik. Kenapa hatinya toksik? Karena dia mempunyai kenangan-kenangan negatif di masa lalu. Dia mempunyai pengalaman-pengalaman traumatis. Artinya dia trauma, tapi traumanya itu bukan dalam kadar yang tinggi, sampai dia mengurung diri di kamar, dia tidak berani berjumpa dengan banyak orang. Trauma itu tidak perlu sampai seperti itu. Itu trauma yang sudah boleh kita kategorikan trauma yang tingkat kadar tinggi. Tapi ada traumatis dalam kadar rendah, di mana orang-orang tersebut menyikapinya dengan satir, menyikapinya dengan negatif. Nah, inilah gambaran dia bagikan kepada orang lain, dia ceritakan pandangan dia negatifnya itu kepada orang lain, membangun opini publik. Nah, kita harus tahu bahwa orang-orang toksik itu, ketika toksiknya keluar, dia selalu membicarakan masa lalu. Dan saya pikir kalau kita ingin berhasil, kita ingin mencapai kesuksesan dalam hidup ini, kita tidak bisa lama-lama membicarakan masa lalu. Apalagi membicarakan masa lalu dengan menggunakan kacamata negatif. Harus kita menggunakan kacamata positif. Karena memang kita harus belajar pengalaman-pengalaman negatif yang terjadi di masa lalu, itu harus menghasilkan pengalaman, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman. Ketika situasi yang sama atau mirip, itu akan membantu kita supaya tidak terjeblos ke dalam lubang yang sama. Atau setidaknya, ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih matang. Nah, ini harus kita pahami, kita sadari. Jadi orang-orang toksik itu selalu membicarakan masa lalu. Dan saya pikir masa lalu yang negatif tidak perlu dibicarakan lagi lah. Kita toksik itu muncul dari hati yang toksik, kita keluarkan lagi toksik itu, kita bagikan kepada orang lain, dan ternyata kita dengan mengulang terus toksik kita itu yang kita keluarkan setiap hari, pada ujungnya kapan kita akan sembuh dari masa lalu kita. Nah, sementara untuk mencapai keberhasilan, kita harus lepas dari masa lalu, apalagi dari hal-hal yang negatif. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudari, mari kita maknai 3 alasan ini supaya boleh menjadi modal yang baik untuk kita mengalami restorasi diri di tahun 2023 ini. Saya pikir itu saja yang saya mau bagikan dalam episode saat ini. Kiranya semuanya boleh sama-sama belajar dari pengalaman-pengalaman yang baik ini, kita bisa sama-sama mengalami pemulihan diri. Dan Bapak Ibu Saudari yang ada di Facebook, silakan follow, dan juga kasih like, boleh juga komentar di Facebook page GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu yang menggunakan YouTube, silakan subscribe, boleh klik loncengnya, supaya nanti ada notifikasi muncul di gadget kita, di perangkat elektronik kita, manakala GBI Mawar Saron mengupload atau memberikan video-video. Dan Bapak Ibu Saudari juga yang ada di Instagram, boleh silakan follow akun Faith Minutes, akun GBI Mawar Saron juga ada di Instagram, tetapi di Instagram kita lebih posting
kegiatan-kegiatan gereja di akun GBI Mawar Saron. Sementara program Faith Minutes, yaitu Faith Bible Minutes setiap hari Selasa jam 7 malam dan Faith Minutes Live setiap hari Kamis jam 7 malam, kita taruh video-videonya itu di Instagram Faith Minutes. Silakan memfollow akun-akun itu semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, dan di layar ada QR Code yang bisa di-scan, boleh difoto, boleh di-screenshot, supaya ke depannya Bapak Ibu Saudari yang ingin mendukung program Faith Minutes ini, kita berikan kesempatannya. Yang selama ini juga sudah mendukung program Faith Minutes ini, terima kasih Bapak Ibu Saudari. Saya percaya Tuhan pasti membalaskan kita semua. Mari kita tutup dalam doa dalam pertemuan ini. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pembekalan karakter Faith Minutes Live ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami mengalami restorasi diri kami secara utuh. Dan ketika diri kami sudah dipulihkan, kami percaya hubungan kami dengan orang lain pun juga pasti akan dipulihkan. Terima kasih Bapa, bagi kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami sisipkan Indonesia ke dalam doa kami. Tuhan memberkati Indonesia, dan tentu berkati juga gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta. Serta Tuhan memberkati program Faith Minutes ini, biar program ini boleh terus menolong banyak orang, sehingga kami semua mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan Faith Minutes episode di minggu ini. Kita akan jumpa kembali dalam minggu depan di serial yang ke-9, dan sekarang serial ke-8 sudah selesai dalam pembahasan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.